Malam teman-teman. Malam ini saya undang juga di grup EEI Sumut. Nggak tahu ya berapa orang hadir yang dari grup Medan kita. Selamat malam teman-teman. Betul kata Bu Lina, manusia sekarang udah makin mewah dan merasakan makin berkurang. Makan daging zaman dahulu seekor rusa itu seminggu. Kita sehari makan 2 kali ya, daging ayam aja udah bosan. Udah bilang nggak mau lah, mau tukar yang lain lah, ini itulah ya gitu ya. Nah, jadi mungkin nggak tahu apa susahnya orang menanam atau orang piara. Contohnya ikan, daging. Jadi apalagi di kota ya, kita poya-poya, kita buang-buang semuanya yang berharga itu. Makanya kita di keluarga besar EI ini alias grup pemulung dari barang-barang yang tidak pakai limbah, semua kita olah. Malam ini akan saya ajarin kita menikmati di sekeliling hidup kita. Contohnya rumah ya, di depan rumah itu ada pohon, di tepi jalan ada taman yang nggak pernah kita perhatikan. Mulailah kita pergi pungut bibit-bibit. Jadikan bonsai di dalam rumah, ruang tamu kita, di meja tamu kita. Jadi menanam itu saya bilang, belilah paket microgreen, bibit yang non-GMO dengan Winnie untuk masuk ke grup Indonesia Sehat atau masuk ke grup organik microgreen kita. Pelan-pelan kita belajar. Jadi nanam microgreen dari meja atau tempat cuci piring di dapur. Maju lagi kita bisa menanam di ruang tamu, rak-rak dapur kita kayak penuh pemandangan, penuh unik dan cantik. Bayangkan ya dari bibit-bibit apa segalanya bisa kita ciptakan jadi rumah yang indah dan seperti bonsai. Di Taiwan ada yang orang panggil linta, itu sangat ngetop sekarang. Memproduksi beberapa buku, seri bukunya itu lumayan mahal ya. Bukunya itu satu buku semuanya gambar-gambar bibit yang dia bikin jadi bonsai, sangat indah. Itu satu buku itu sekitar 1 juta lebih, tetapi berebut orang beli dan berebut juga orang pengen jadi master kayak dia. Semuanya bibit-bibit itu bisa kita dapat di pasar dan di dapur, nggak usah susah-susah. Contohnya saya sendiri, saya kalau dari kebun, saya bernanam semua sampai kewalahan, sampai keringat dingin, nggak sempat-sempat. Tapi sampai di rumah saya di Windsor, Nagoya ini, nggak bisa apa-apa. Tetapi nggak mungkin kalau udah memang pola hidup saya begitu, saya usahakan ada aja yang bisa kita makan. Contohnya saya bawa dari kebun atau di rumah saya bisa tanam microgreen, toge gitu loh. Jadi tetap ada makanan sehat yang dari tangan kita. Oke, kita mulai dari video pertama. Semuanya malam ini tema kita adalah semai dan pembibitan ya. Semuanya kita semai bibit, biji-biji apa aja, kita harus lihat cuaca dan lingkungan yang beda. Contohnya ini adalah bibit cabai yang mereka semai di tempat yang dingin. Kayak tempat Bang Ranto ya, di Puncak 2000 Kuta Bangun situ. Di Batam saya jemur baju 1 jam udah kering, di Kuta Bangun saya jemur baju 3 hari nggak kering. Nah di sana tanaman mungkin lebih nyaman, tetapi untuk pembibitan harus nggak putar, harus direndam dengan air panas. Biar semuanya rata dan cantik, harus 50 derajat. Suaranya kecil semua. Nah, direndam dengan air 50 derajat. Sudah itu harus masukkan ke wadah yang di setel 38 derajat. Baru bisa keluar sprut. Tapi kalau di Batam,
Kita semai, taruh di mangkok keramik, tutup dengan kain, besok dia udah bisa. Karena panasnya luar biasa. Nah, kedua lagi bibit-bibit yang di dapur, contohnya daun sop, ya. Langsung putar aja. Nah, di rumah bisa mau detok ginjal ya, mau cuci ginjal ya, dari daun sop. Nah, ini daun sop. Kenapa ada yang bilang, saya sering juga nonton di YouTube atau di Facebook diajarin kok daun sop atau bawang segalanya direndam dengan air. Tetapi kok ada yang mati. Nah, itu harus kita pelajari, kita pilih sayur yang di pasar, yang masih segar, yang masih layak dimakan. Pasti direndam dengan air, ditetes sedikit ekoenzim atau sedikit PSB, dia akan hidup dan bisa beranak pinak. Nah, ini lanjut lagi dengan video yang saya tanam microgreen, wheatgrass, tomeau, dan lain-lain. Coba buka suaranya ya. Kalau tanam microgreen, lihat masa pertumbuhannya itu asik banget. Kata bagus semua. Ini pagi masih belum bagus. Nah, ini udah beda ya. Selisih berapa jam? Jam 7, sekarang jam 3. 8 jam. 8 jam udah tumbuh segini. Ini besok udah nongol nih. Ini dari semai ya. Dari semai 8 jam dia udah tumbuh nampak. Ini udah gak sabar. Ini tomeau. Oke deh, besok kita sambung lagi. Satu lagi video. Microgreen hari kelima. Ini kelima. Hari pacar besok pagi. Hari kelima kemudian ya. Ini wheatgrass. Waduh, dijus dengan nanas begitu enak ya. Ini kangkung sudah kita panen sih. Ini lobak putih, lobak ungu. Lobak putih udah hampir harus dipanen ini. Tuh, sudah terlalu panjang. Ini wheatgrass pas untuk besok. Ini tomeau. Tomeaunya banyak yang rusak sih, karena sprinklernya ya terlalu kuat. Terlalu basah. Jadi setelan sprinkler yang dibikin pada baru ini masih belum pas ini. Stop. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini semuanya microgreen. Microgreen saya tanam, saya cuman pakai pupuk PSB. Apa itu pupuk PSB? Mungkin ada yang masih kurang ngerti. Kalau saya pribadi karena adanya pupuk PSB yang dari Kurumaha ini, saya kayaknya pintar kali nanam sayur. Jarang gagal. Sebenarnya karena memang ada pupuk yang jos gitu ya. Jadi pupuk PSB ini singkat-singkat kita adalah difermentasi dari kecap ikan 1 sendok untuk air keran yang dijemur 5 hari, yaitu 10 liter air, wadah yang transparan, kita masukkan kecap ikan 1 sendok, kita masukkan telur ayam atau telur bebek
2 biji. Telurnya dikocok sampai telur putihnya itu hancur banget. Baru kita masukkan ke air 10 liter tadi, kita masukkan kecap ikan 1 sendok makan. Kita jemur tiap hari, kita goncang. Sampai sekitar 12 hari, sudah nampak merah, kadang ada nampak hijau. Nah, yang hijau itu nitrogennya full, kita untuk siram ke tanaman, lebih cepat dia tumbuh daun. Cuman dia nggak bisa berkembang biak lagi. Kalau yang merah, ke 12 hari kemudian kita masukkan kapsul yang dari Kurumaha itu. Kita masukkan biangnya untuk segalanya tanaman di cuaca agak panas ya. Dia bakterinya bisa hidup di cuaca suhu 18 sampai 34 derajat dan sangat bagus. Saya biasanya ya dari semai bibit, dari biji yang belum tabur ke kompos itu, saya udah rendam dengan PSB. Sampai 2 hari sekali disiram terus sampai panen. Memang kompos, kalau kompos yang saya bikin itu pasti saya ada campur ampas ekoenzim. Jadi saya rasa itu sudah cukup jos untuk semua tanaman yang saya tanam itu, sudah hasilnya bagus banget gitu loh. Sebenarnya di Batam memang bukan tempat pertanian dan mau nanam sesuatu itu sangat susah ya. Terutama sih cuaca tidak stabil. Panasnya minta ampun. Tapi karena ada fotosintesis, bakteri fotosintesis ini dia jadi simpel dan praktis dan jarang gagal. Lalu kalau untuk pembibitan, kita memang perlu kompos yang bagus, yang cukup lama, atau yang simpel-simpel. Nanti dengan video dan foto-foto berikut, atau kita pakai batu. Pasir. Saya kebanyakan pakai pasir Malang ataupun pasir apa aja. Yang penting bukan asin ya, bukan pasir laut. Kalau pasir laut dibiarin aja jemur hujan sampai dia nggak asin, udah boleh pakai juga. Nah, karena kenapa PSB itu saya jadi simpel dan jadi pintar nanam, karena dia memiliki pH 8+. Menurut Bang Ranto ya, dengan PSB ini dia bisa merubah pH tanah yang terlalu asam menjadi 6,8 tuh dalam 24 jam. Mantap kan? Jadi master kita yang di Karo itu memang hebat dia untuk bina semuanya petani yang mau dibina. Itu dari semai sampai pertumbuhan sampai panen itu paling tidak 6 bulan. Dan dia berani jamin hasil akan berlipat ganda daripada pupuk biasa. Nah, ini tolong diputar videonya. Saya bikin PSB di kebun G2 yang mau kita habisin karena di sana kita udah bikin baru lagi. Nah, ini yang gua baris ini, wah, ini udah hijau. Mau langsung dipakai. Yang lain ini yang hari keempat. Karena ini PSB baru bekas sudah berkali-kali ya. Nah, ini yang sudah 10 hari. Sisa. Ini yang 10 hari udah merah banget. Kita mau bikin lagi 300 liter lagi. Ini bedeng yang baru diberesin, mau tanam herbal. Baru dibena lagi. Nah, nanti PSB kita campur ya untuk pembibitan baru. Ini yang mau saya pakai PSB-nya. Ini baru semalam saya bersihin. Dapat kompos 2 tong dari rumput-rumput dan tanah bekas. Ini min Taiwan. Dipegang, wangi. Waduh, wangi kali. Nah, ini yang baru saya tanam ulang lagi. Min stevia. Ini kunyit hitam udah panen.
Karena ulang lagi semalam. Jadi karena baru tanam, baru semai semua, saya pakai PSB lagi ya, biar kuat pertumbuhannya. Nah, tadi yang saya pegang, botol PSB itu sebenarnya sudah kurang cantik. Udah kelamaan, 6 bulan lebih kali ada itu. Dan bukan PSB generasi pertama. Makanya satu deret ini PSB yang sudah agak lama mau saya habisin. PSB yang bagus itu sebenarnya warnanya lebih merah pekat ya. Dan saya tanam di greenhouse kecil saya itu mint. Saya biasa untuk bikin classic enzyme untuk batuk yang ada rasa mint dengan lohan kuo atau mengkudu. Lohan kuo tahu ya, semacam buah yang di Cina itu khusus untuk batuk tenggorokan. Itu sangat bagus. Saya biasa udah semenjak kecil sih ya, kalau batuk nggak mau makan obat dokter, saya ya udah pakai lohan kuo aja dengan seduh air panas. Nah, dia udah rasanya sangat cocok buat saya pribadi. Dan lohan kuo itu sudah terkenal di toko obat Singseng. Jadi saya suka fermentasi lohan kuo campur mint. Saya pesan dari Cina itu kemarin saya pesan 200 butir. Akan saya bikin classic enzyme. Campur mint. Jadi sangat enak. Dan batuknya itu biasalah kalau kita lagi seminar atau bla 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 terus kayak begini, ya harus dibantu dengan yang rasanya agak mantap, soalnya tenggorokan saya ini dulu pernah operasi dan lama di rumah sakit ya, 2 tahun di rumah sakit Singapura. Jadi agak harus lebih menjaga gitu loh. Nah, kunyit hitam waktu tahun kemarin saya beli itu 100 gram tuh 400.000, katanya 1 kilo 4 juta. Tahu-tahu saya tanam sedari 50 gram. Itu semalam saya panen sekitar 2 kilo. Untuk apa saya pun nggak tahu, saya cek di Google kok katanya obat kuat. Nggak apa deh, nanti saya coba, mana tahu saya kuat shopping jadinya kan. Atau tambah kuat nyangkul. Lalu stevia, saya suka waktu capek, saya stevia 1 daun dan mint 1 daun saya makan mentah. Lebih enak lagi ya. Nah, berikut lihat video yang PSB yang kita siram untuk pembibitan itu, tapi sudah nggak begitu merah karena makanya saya mau habisin ya. Coba kita lihat berikut lagi. Pagi Pak De. Pagi. Mau apa ini? Mau kasih mandi PSB tanaman. Mau ketok orangnya. Ini semalam keliling saya bikin pembibitan baru semua ya. Jadi mau dipupuk dengan PSB supaya akarnya kuat, pertumbuhannya jamin 90%. Jadi kalau kita orang kebun, kita nggak main ml, kita main 1 botol, cocoknya berapa banyak? Kira-kira berapa banyak tuh Pak De? Ini botol 2 liter ya? Ini botol 2 liter, dibagi 2 ember. Kalau yang nggak punya PSB banyak, kasih 2 tutup udah cukup. Kalau kita banyak melimpah, ya udah dikasih setengah botol. Dia nggak overdosis kan? Enggak, ini kebanyakan PSB, jadi kasih banyak-banyak biar dia kuat. Nggak kuat juga lah, mumpung banyak. Ini untuk pembibitan. Ini lihat, saya gunting jari Vietnam, jambu madu, batang cabai. Batang cabai gini bisa jadi 2, bisa jadi 1. Nah, direndam dengan PSB. Kira-kira mau 2 jam, mau 8 jam pun nggak apa-apa direndam. Nah, sudah itu ini aplikasi PSB ya. Tuh, bawang batak, bawang dayak, sama ini mint yang baru. Semalam saya panen apa? Bentar ya. Warna air yang udah campur kira-kira ya begini ya. Mau 1 tutup, mau 1 liter ya terserah, tergantung stok. Tentu ya lebih banyak
lebih bagus. Dia nggak overdosis kok. Ini kita semalam panen kunyit hitam. Kunyit hitam. Kalau di greenhouse saya ini jarang juga perhatikan. Jarang-jarang ke sini. Jadi kita tanam yang nggak rewel aja semua ya. Ini kunyit hitamnya. Coba, apa namanya kunyit hitam? Coba saya potong ya. Biar tengok hitamnya. Warna ungu-unguan. Dia harus 1 tahun baru panen. Nah, ini yang bagus ya. Permisi. Kok habis? Habis. Videonya 2 menit 50 detik aja. Mungkin lebih. Oh, Kok putus? kan WhatsApp enggak full. Gitu ya? Ini gimana? Enggak share lo kan. Sebentar ya. Kita ulang lagi videonya dari pertengahan ini. Minta Bu Lina jadi. Bu Lina, tolong setel yang HP yang Veratan jadi go-host. Karena video tadi yang saya kirim kayaknya nggak full dia. Sebentar ya, Bu. Iya. Ya, sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, tolong Winnie. Nah, ini kayaknya udah banyak pertanyaan PSB ya. Nah, kalau PSB sebenarnya memang dia, saya suka-suka dia sih. Hah? Handphone? Ini Veratan, ini Veratan. Jadi? Veratan yang ada foto. Oh, Vera, Ada 2? yang satu lagi, Bu Lina. Ada 2. Oke. Sorry. Kalau untuk PSB yang kurang ngerti ya teman-teman, bisa hadir ke YouTube saya. YouTube saya Veratan. Di situ ada beberapa video tentang PSB, tentang bikin kompos. Tapi saya bukan petani keren lah, petani main-main. Jadi untuk yang dasar itu pas. Tapi kalau kayak yang senior-senior mungkin dia ngantuk lihat video saya. Biasanya bikin video itu nggak mandi, nggak Ini semalam saya bikin pembibitan baru semua ya. Jadi mau bikin PSB supaya asapnya kuat dan jamin 90%. Jadi kalau kita orang kebun kita nggak main ml, kita main 1 botol cocoknya berapa banyak? Kira-kira berapa banyak? Ini botol 2 liter ya? Ini botol 2 liter, dibagi 2 ember. Macet. Kalau yang nggak punya PSB banyak, kasih 2 tutup udah cukup. Kalau kita banyak melimpah, ya udah dikasih setengah botol. Dia nggak overdosis kan? Enggak, ini kebanyakan PSB, jadi kasih banyak-banyak biar dia kuat. Nggak kuat juga lah, mumpung banyak. Ini untuk pembibitan. Ini lihat saya gunting ceri Vietnam, jambu madu, batang cabai. Batang cabai gini bisa jadi 2, bisa jadi 1. Nah, direndam dengan PSB.
kira-kira mau 2 jam, mau 8 jam pun nggak apa-apa direndam. Nah sudah itu ini aplikasi PSB ya. Tuh bawang batak, bawang dayak, sama ini mint yang baru. Semalam saya panen apa? Bentar ya. Nih, warna air yang udah campur kira-kira ya begini ya. Mau 1 tutup, mau 1 liter ya terserah. Tergantung stok. Tentu ya lebih banyak, lebih bagus. Dia nggak overdosis kok. Ini kita semalam panen kunyit hitam. Kunyit hitam. Kalau di greenhouse saya ini jarang juga perhatikan, jarang-jarang kesini. Jadi kita tanam yang nggak rewel aja semuanya. Kunyit hitamnya. Coba apa namanya kunyit hitam? Coba saya potong ya, biar tengok hitamnya ya. Warna ungu-unguan. Dia harus 1 tahun baru panen. Nah ini yang bagus ya. Nampak? Hitam ya. Ini agak. Ini kan jelas ini ya. Ini jelas. Iya. Coba saya potong lagi. Nggak tahu sih untuk apa. Yang penting saya bikin kayak jamu gitu, fermentasi ulang di CEF2 kek, atau dijemur kering, bikin teh. Saya cari master yang belajar gimana. Nah ayo kita gunting lagi bibit yang mau direndam. Contohnya ini kurang TH, saya nggak mau. Bunga kita buang ya. Semua bibit tuh harus ada daun untuk dia nafas. Nah, begini. Udah rendam dengan PSB. Ini kira-kira masih boleh. Kita petik-petik. Ada sedikit daun, kita rendam lagi. Ini jambu madu. Pak De saya suka nih. Pilih ya, pilih batang yang ini hijau. Ini yang baru coklat. Jadi dia muda dan batang ini pernah berbuah. Ya. Sumber dari pertama itu dia berbuah. Baru kita bagus untuk pembibitannya. Dan jangan lupa sisain daun untuk dia nafas. Nah inilah untuk pembibitan. Ini jangan dibuang, dikompos. Ayo kita siram ya. Siram kunyit hitam 2 hari sekali. Ini cabenya udah berbuah. Cuman nggak pernah dipupuk. Jadi kurang banyak. Kalau kita cuma tancap, stek, kita biarin. Karena dia lemah seperti ini, kita tambahkan vitamin dia yang berbentuk dia juga. Kalau kita cek yang
semangatnya. Kita lihat gejala. Yang ini jamin hidup. Ini jamin hidup dari semalam dia udah seger bugar. Nah yang gini loh masih loyo. Kita tambah lagi dengan PSB. Yang agak kurang. Nggak usah banyak-banyak ya. Itu jangan pagi sore 3 hari. Kebanjiran terlalu basah dia akan mati juga. Jadi lihat dosisnya kira-kira segini. Perlu banyak-banyak. Kalau banyak malah mati dia. Lihat ya, cara siram tuh penting banget. Kalau terlalu banyak dia banjir, numpuk dia mati. Jadi pas-pasan agak kering baru kita siram lagi. Itulah teknik siraman. Jangan saking sayangnya itu sehari 3 kali. Kita harus lihat cuaca, lihat kondisi. Lihat cuaca dan lihat lingkungannya. Nah ini karena sudah ditutup dengan paranet. Untuk paranet lihat dari atas ya. Udah adem dia. Jadi kita jangan siram banyak-banyak. Udah adem ya. Cuman dia kena matahari sore dan pagi. Ini arah ini matahari pagi. Sebelah ini matahari sore. Pagi, sore, dia kena matahari sore sekitar 1 jam lebih. Jadi total 1 hari itu dia dapat sinar pagi sore itu 3 jam. Ini 1 tongkat habis. Kulit telur. 1 tongnya habis. Bisa 1 tongnya untuk besok pagi. Siram yang lain lagi. Jadi habis deh 1 botol ini. Satu ember bukan 1 botol. Yang di dalam kapsul sore saya biarin begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, PSB ini dia kelebihannya kalau kita stok banyak ya udah kita agak kental. Kita stoknya sedikit pakai 1 tutup, 2 tutup. Cuman jika stoknya agak banyak dari kaleng cat tadi itu dimasukkan 2 tutup, tetapi biar bakterinya itu kembang biak dulu, dibiarin paling tidak 2 jam. 2 jam kemudian baru siram. Kalau kita banyak ya udah kita langsung aja. Dia nggak bakal overdosis. Dan kayak min ya. Kayak min itu saya dari sudah di stek lagi, pembibitan baru lagi sampai saya panen. Itu paling saya siram 3 kali aja PSB. Karena saya adalah petani yang paling malas. Suka-suka saya aja. Lalu kayak tadi batang-batang bunga, kayak jambu itu, kita bisa langsung sudah rendam dengan PSB, kita langsung tancap ke kompos atau ke pasir malang atau ke anduk-handuk. Maaf ya, saya pernah saking malasnya karena mau keluar kota 1 minggu, jadi saya nggak pakai anduk, saya pakai Softtek. Karena Softtek itu bikin dari kapas, jadi saya letak di dalam kardus. Ada juga cara kita langsung stek, sudah itu kita tutup di toples. Setelah Lebaran ini kan banyak kayak
toples itu bisa juga di dalam tuh dikasih lubang 1-2. Nanti sampai dia sudah tumbuh subur dan sudah berakar, baru kita pindah ke pot ya. Kebanyakan kalau di kota pembibitannya ya begitu. Kalau memang sudah punya kebun yang besar, ya udah tinggal kayak bikin greenhouse, atasnya dipasang paranet, agak adem, dia nanti sudah bisa hidup, cuman ya nggak 100% ya. Mungkin persentasenya tergantung tekniknya, mau tinggi mau rendah gitu loh. Biasa saya kalau keluar kota dapat bibit yang bagus itu saya langsung potong, rendam PSB, saya masukkan ke toples atau disungkup ya. Sungkup itu arti kata ditutup dengan plastik. Dari pot sampai ke ujungnya itu saya ikat dengan plastik, saya kasih lubang 1-2. Jadi kadar airnya atau suhu di luar terlalu panas atau terlalu, dia tidak terpengaruh kali gitu, dan persentasenya untuk hidup itu sangat tinggi gitu kalau disungkup. Oke, berikutnya lagi. Itu aja. Nih. Nah, kayak begini ya fotonya ya. Kita bungkus dengan plastik. Terus lagi. Nah, selain dari microgreen, sayur-sayuran di pasar, kita bisa menghiaskan rumah kita dengan semuanya bibit-bibit yang di tepi jalan. Di tepi jalan kadang ada tanam palem botol, pinang. Ini apa? Ini adalah bibit pohon pinang. Pinang itu kan banyak serat, kita bikin kayak topi dan tanam di pot yang kecil-kecil atau gelas-gelas yang kurang bagus atau pot-pot kecil. Bawahnya tidak perlu pakai lubang ya. Pakai pasir malang dan air secukupnya. Bisa bertahun-tahun dan dia tidak tinggi lagi kayak bonsai. Terus lagi. Jadi selain dari microgreen, bibit-bibit di tepi jalan, ada juga buah-buahan, pohon tanaman tua, contohnya ini, saya kupas bijinya. Gimana cara kupas biji biar dia lebih cepat? Nah, ini buah sentul yang dapat dari Bu Fatmawati. Udah langka nih buah ini. Kupas, ini dagingnya. Kita mau ambil bibitnya. Kita gunting, kelilingkan, buang seratnya, baru jadi nampak. Habis itu yang udah tua kita kupas sampai bersih. Nanti untuk kita tanam. Menjelang belum ke kebun, nah ini udah mau keluar. Kita taruh di sini ya. Ini biji alpukat yang udah kupas, udah tuas, udah tua. Orang mencari pohon. Ini. Biji alpukat ini jangan tua. Bisa direbus dengan airnya jadi air. Kasih. Nah, kalau buah sentul mungkin agak susah cari ya, buah alpukat banyak sekali ya. Nah, lihat kalau nggak dikupas, lama dia baru bisa hidup. Jadi kita kupas. Betul-betul dia udah tua itu gampang dikupas kok. Kalau memang susah dikupas, berarti dia masih belum bisa jadi bibit karena dia masih muda. Terus, yang sudah kupas jadi begini. Terus lagi. Terus. Nah, ini untuk hiasan di pojok ruang tamu. Cantik juga kan? Paling disiram air, semprot seminggu sekali. Udah cukup. Bertahun-tahun dia karena potnya kecil, dia tidak akan besar. Dan jadi bonsai. Kapan kalau ada lahan, ya tanam aja langsung. Dan selain dari alpukat, ya kita bisa hias ini. Dari
dari jaring-jaring yang di pasar, beli bawang putih, bawang merah, atau putar aja langsung videonya, bisa untuk hiasan. Wah, malah isinya. Nah, jadi bibit di tepi jalan, bibit apa aja merasakan cantik, bisa semua kok. Terus lagi. Contohnya bibit longan, lengkeng ya. Ini hiasan sampai begini loh di ruang tamunya. Atau di dapur lah. Mana tahu suaminya masih belum bisa terima. Di dapur kita bikinlah rak dari kayu kek atau dari besi kek ya. Jadi semua contohnya daun sop, bawang merah, bawang putih bisa kita tanam dan kita cuman cukup mupuknya tetes dengan PSB aja. Dia sudah bisa sampai kita panen loh. Terus tutup. Nah, ini adalah bibit jeruk. Lu tahu pangannya? Ini bibit kacang, sorry. Ini ada Jepang. Oh, ciu sekali. Ya, Ini adalah bibit kopi. Banyak ya, kalau di Medan teman-teman mau cari bibit kopi, gampang banget. Nah, ini yang baru belum mekar dari biji kopi. Kacang hitam banyak ya teman-teman ya. Kacang hitam yang untuk toge bisa juga ditanam dan dikepang jadi variasi untuk hiasan atau mau dimakan silakan. Jadi dengan penuh kreatif. Nah, coba putar video. ini bukan video. Yang satu lagi. Bermacam-macam ya. Ini adalah bibit kopi, kita harus bantu keluarkan kulitnya. Terus lagi. Nah, lobak yang beli di pasar kalau masih segar, direndam dengan air atau dikasih pasir malang. Dia akan keluar daun dan nampaknya cantik. Tidak perlu yang merah, mau wortel, mau lobak putih. Nah, ini kol. Kolnya mau bikin cara begini gimana? Dibiar aja 2 hari sampai lembek dia, nggak ada air. Baru kita kupas, kita gunting bentuk bulat begini. Kayak bunga kan, cantik ya. Terus, nah ingat bagian akar itu dibersihin, jangan sampai bisa pembusukan. Dengan kol sangat gampang. Ekoenzim 2 tetes saja dia udah bisa hidup dan keluar akar. Cantik ya. Nah, ini apabila sampai dia udah subur, menghijau kembali, piara lagi ikan. Nah, bayangkan dengan berbagai cara begini, dapur Anda atau rumah Anda akan lebih nampak ada kehidupan, penghijauan, dan indahnya gitu loh. Dari simpel-simpel aja. Jadi kita beli kol itu pelan-pelan kita pelajari. Kali ini saya dari sayur kol itu saya bikin kok dia mati direndam gitu ya. Karena dia udah kelamaan atau mungkin waktu
dari kebun sampai ke pasar itu, waktu antar itu mungkin ketimpa atau sudah sekarat dia. Berarti itu sayurnya udah nggak ada vitamin lagi, nggak ada nyawa lagi, udah sekarat. Jadi kita tidak layak untuk makan. Tapi kalau yang masih segar, yang masih bernyawa, masih ada hidup, kita rendam dengan air tetes 2 tetes ekoenzim aja, dia bisa hidup sampai menghijau. Dan saya anggap itu adalah obat yang sangat bagus untuk usus saya. Contohnya saya sering mepet ya. Saya tanam kol itu, saya tidak simpan di kulkas loh. Banyak sayur yang tidak saya simpan di kulkas. Contohnya lobak lah, bawang lah, bawang putih lah, daun sup lah, kol lah, sawi putih itu saya tidak simpan di kulkas semua. Saya piara. Saya piara satu, kita untuk detox semuanya zat-zat kimia, dia pupuk kimia dan pestisida itu supaya hilang. Dia akan detox ya dengan pasir malang yang organik atau kompos atau batu-batu atau pasir-pasir atau dengan PSB dan atau ekoenzim. Kita piara sampai dia hidup kembali dan menghijau. 1 hari bagi saya itu, saya makan 1 daun itu, saya rasanya badan saya udah enak banget. Untuk BAB pun lancar. Dan kol ini dia sangat bagus untuk mengeluarkan kotoran dan dia memelihara bakteri-bakteri bagus di usus kita. Contohnya orang Taiwan dia suka bikin kimchi dari kol. Orang Korea suka bikin kimchi dari sawi. Ya, perutnya jarang buncit loh. Benar. Waktu saya di travel, kalau lihat umumnya orang Korea, mereka datang tuh mungkin satu grup ada 100 orang, 200 orang. Maaf ya, nggak kayak mak-mak yang di sini perutnya suka buncit lah. Masih oke sih bodinya. Nah, kalau Korea orang kuat kali ya makan kimchi ya. Dengan sawi putih ini pun bisa kita bikin variasi juga. Ada lagi fotonya Winnie? Nah, hiaslah dapurmu dengan berbagai cara yang dengan sesuka hati. Nanti akan lebih indah. Jadi kita tidak tiap hari tidak pikir kerjaan lah, yang ini, yang itu, yang stres. Kita urus saja rumah kita dengan penuh keindahan. Contohnya, brokoli sangat bagus untuk pasien kanker. Tanamlah begini dan petiklah setiap hari, makan sedikit atau dibikin setengah masak dengan diseduh air mendidih, dimakan. Jadi salad kayak apa, pelan-pelan makannya. Jadi biasa kalau kol saya sendiri saya belinya 3 biji. Saya pelan-pelan, ada yang mau ditanam, ada yang mau dipiara gitu loh. Jadi enak gitu. Ya apa aja yang disukai yang dari pasar-pasar. Coba putar. Terus. Nah, ini bayam merah. Semua warna merah itu penting juga ya buat jantung kita. Bayam merah atau buah peach atau lobak merah, semua bisa. Jadi ini letak di ruang tamu loh, hiasan. Mau makan ya langsung diambil aja. Jadi kebun kita itu tidak hanya di luar pintu, di halaman perkebunan, di ruang tamu, di dapur, semuanya bisa ya teman-teman ya. Mulai dari hari ini mau jadi anggota EI, tidak ada alasan bilang saya tidak ada lahan untuk menanam. Ya, beli bibit, langsung tanam. Mau dibiarin sampai besar, jadi bonsai, hiasan, atau masuk perut, masuk kuali, ya terserah Anda. Jadi bibit yang sudah beli dengan Winnie jangan disimpan-simpan lagi. Yang belum punya bibit, silakan kontak Winnie. Jangan disimpan. Digunakanlah. Terus, lihat jagung. Minta aja 1 biji jagung yang udah tua. Kita dibalikin, taruh dengan pasir malang atau batu-batu kecil, pasir-pasir,
ujungnya itu di dengan garpu atau dengan sendok kita tarik, dia udah langsung keriting. Jadi hiasan untuk Imlek atau untuk Lebaran, cantik kan? Cobalah nanti besok jangan berebut jagung pula. Jagung muda nggak bisa ya, harus jagung tua. Nah ini adalah Garut. Pernah dengar Garut? Di kebun saya banyak Garut. Bukan. Garut itu zaman dahulu adalah tepung tanpa ragi, mereka bikin kue-kue. Dimakan mentah pun enak, direbus pun enak. Dan di Indonesia sering Garut itu karena dia non gluten, ya. Jadi adalah tepung yang bagus untuk lambung, untuk menurunkan gula itu bagus. Terus lagi dan untuk hiasan. Nah ini Garut yang masih muda. Nanti lama-lama dia menghijau, dia akan keluar daun. Jadi asik sih sebenarnya. Satu lagi mengenai kayak umbi-umbi ya. Ini dibungkus dengan plastik. Sebelum bungkus plastik itu dibungkus dengan tisu setengah basah. Sampai dia udah keluar tunas, semuanya jahe, kencur, kunyitnya, itu semuanya boleh. Sampai dia keluar tunas, ya siap tanam di pasir malang untuk hiasan. Sampai dia udah agak besar, kapan mau makan, ya langsung panen, ambil. Jadi bisa makan. Mudah-mudahan teman-teman kita mau mencoba, ya. Tapi jangan sampai habis gelas-gelas di dapur itu, mangkok-mangkok semua dipakai. Saya kemarin ke Cina sampai asik saya belajar bikin pot loh dari tanah liat. Tanah liat kalau memang nggak dibakar, yang mau jadi mangkok pot, itu bisa sih untuk tanam yang gini tidak dibakar, dia masih tahan. Karena tidak tiap hari disiram ya, mungkin berapa hari disiram sekali, semprotan aja gitu. Tergantung juga, tapi kalau kayak di Batam panas begini, mungkin kita 1 hari harus 2 kali semprot daunnya aja. Jangan sampai ke akar mungkin berapa hari sekali aja, harus dipegang atau pakai tusukan gigi itu ya, dongkrak gigi ya. Kita tusuk basahnya sampai di mana. Kalau betul-betul kering, baru kita tambah air. Oke, terus dengan umbi-umbi ini ya, ini jahe, kencur, udah putar. Nah, oke. Sebelum saya mulai untuk tanya jawab produk, malam ini untuk produk adalah kudzu powder. Ini editnya dari Cina. Kudzu ini bisa untuk kecantikan, ya. Jadi nanti jam 8.30 kita mulai kudzu. Sekarang bisa saya cek dulu tanya pertanyaan yang ada ya.